Nungguin ya, ada yang yaping nih, kaki-kaki. Dia lagi kumat ngerasa paling backbone. Nih gue terangin ya, intinya si kaki-kaki ini lagi keluar-keluar ngerasa rugi bandar. Temenan sama negara-negara Asia yang Asia Pasifik yang gini kira-kira kalau ngomong pakai bahasa kita. Korsel kagak bantuin kita. Australia sama aja. Jepang apalagi. Padahal kita udah naruh 50.000 tentara di Jepang. 40.000 tentara di Korsel cuma buat gue jagain mereka dari Kim Jong-un. Gue sama Kim Jong-un sih ya temenan. Halo bang, halo. Perdana Menteri Italia Mbak Giorgia Meloni yang cetar membahana ini udah capek banget sama si aki-aki tantrum itu. Dia bilang rakyat Italia udah habis kesabaran. Stok bensin udah tipis, pabrik-pabrik terancam tutup gara-gara ada presiden labil yang nyeret sedunia. Bulan ini gue bakal terbang ke Iran buat nego untuk Selat Hormuz. Kebuka buat kapal-kapal Itali. Kita mendukung Iran 100% karena mereka emang bener. Selat itu punya Iran, jadi mereka berhak mau ngapain aja. Trump mau minyak Iran, gua juga mau minyak Iran. Bedanya, kita, Italia, mau lewat jalur legal dan bayar. Sementara Mama Rika maunya nyolong doang. Laporan dari media Iran bilang kalau tempat ibadah umat Yahudi atau sinagog atau gerejanya umat Yahudi di Iran itu kena hantam serangan Mama Rika sama istri Will. Mereka ngeratain sinagog Yahudi di Teheran, Iran. Sekarang tim penyelamat lagi gercep menyelamatin orang-orang yang tertimbun kena runtuhan itu. Ya, rezim Zionis ini sok-sokan ngaku negara Yahudi, tapi malah nyerang tempat ini. Ini tuh bukti kalau mereka tuh masalah sama dunia, bukan sama agama tertentu. Mereka nggak peduli itu Yahudi, itu Muslim, itu Kristen, semua digampar sama mereka. Emir Kuwait Sheikh Michal dari Kuwait baru aja ngasih pernyataan tegas soal konflik Amerika Serikat sama Iran. Intinya dia bilang, gue nggak bakal kasih izin daratan, langit, sampai laut Kuwait untuk dipakai buat aktivitas militer apapun yang nyerang Iran. Pokoknya Kuwait harus steril dari urusan serang menyerang ke Iran. Dia nggak mau negaranya jadi bonekanya Mama Rika lagi. Hati-hati propaganda garat, guys. Jadi ada Reuters sama Japan Time ngerilis berita propaganda dari Badan Intelijen Korsel, Korea Selatan, kalau intinya Kim Jong-un itu pelan-pelan mendekat ke Mama Rika. Setelah vibe check sama reality check, ini ada dua berita. Intelijen Korea Selatan bilang Korut lagi dingin dan mau merapat ke Mama Rika. Tapi di kenyataannya, media resmi Korea Utara bilang sendiri kalau pernyataan keras ngutuk serangan Amerika dan istri Will. Hati-hati guys, di live tadi gue udah bilang kan, cari berita di sekarang udah perang berjalan selama sebulan lebih, itu susah banget. Makanya tolong di like VT-nya, di share, di repost VT gue ya guys ya. Sedikit aja guys bantuan dari kalian itu udah terima kasih banget gue. Kalian tahu Hungaria? Ya, Perdana Menteri Hungaria Orban itu didukung sama lautan massa yang meledak ngelawan perintah dari Brussels, dari markasnya European Union. Hungaria itu negara berdaulat, bukan cabang atau bawahan klan. Para elit di Brussels lagi pada reok gara-gara Hungaria ogah disetir buat ikut-ikutan agenda mereka yang dianggap merugikan rakyat sendiri. Dan bocoran yang makin panas, European Union bilang kalau PM Hungaria Viktor Orban baru aja menghubungi Babang Putin, bilang gini ke Babang Putin, gue siap bantu lo sebisa gue pak. Ibarat dongeng lama itu, gue tikus kecil yang bakal bantu singa gede kayak lo kalau lagi kejepit. Kita sebagai negara kecil tetap bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kita all in buat kerjasama sama Rusia. Kelas. Spanyol sah mengakui Palestina. Yerusalem Timur adalah ibu kotanya Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez baru aja mengirim pengumuman resmi yang bikin peta politik dunia itu menghormati banget Spanyol. Saya Pedro Sanchez, Perdana Menteri dari Spanyol, mengakui kedaulatan negara Palestina. Kami tidak main-main. Kita mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dan ini adalah langkah nyata kita Spanyol buat dukung perdamaian yang adil di dunia. Fix Indonesia dikasih oleh-oleh pesawat KF-21 dari Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan setuju buat ngasih 1 unit prototipe pesawat KF-21 Boramae ke Indonesia. Nggak cuma dapat unitnya, tapi kita juga dapat resep teknologinya. Totalnya sekitar 600 miliar won atau 7 triliun ya. Pesawat aslinya harganya sih 350 miliar won. Dan ini kita juga dapat transfer ilmunya, yaitu biaya buat gaji peneliti kita sama para mekanik kita untuk transfer teknologi, belajar gimana caranya merawat dan menggunakan serta mengoperasikan pesawat ini yang senilai 174,2 miliar won. Dan data pengembangan pesawat ini juga sekitar 75,8 miliar won. Ya, setelah drama bayar-membayar yang sempat complicated
complicated dulu, akhirnya kita dapat kepastian, gengs ya. Akhirnya kita dapat nih KF-21. Ini benar-benar big win buat kemandirian alutsista kita. Semoga drama yang dulu, yang dimana Amerika ngelarang Korea ngejual pesawatnya ke Indonesia karena ada teknologi radar AESA yang nggak mau diketahui oleh Indonesia, itu juga bisa ditransfer teknologi ke Indonesia, sehingga Indonesia juga punya pesawat yang generasi kelima yang bagus juga, serta radarnya juga bisa dioperasiin. Dua rudal Iran dikabarkan berhasil nembus pertahanan dan ngehantam lokasi vital di Haifa. Kabarnya yang diincar itu pangkalan militer yang rahasia, yang tidak terlihat sebagai pangkalan militer, yang memiliki teknologi sistem radar canggih milik Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru aja bikin gebrakan yang bikin rakyatnya makin solid. Dia resmi daftarin dirinya buat tugas militer lagi. Katanya dia, gue udah daftar di kampanye Janfada atau siap berkorban. Kalau emang harus, gue siap banget angkat senjata dan kasih nyawa gue di medan perang buat jagain negara gue. Dan ternyata gue gak sendirian, udah lebih dari 14 juta warga Iran yang ikutan daftar di platform yang sama. Mereka semua siap dipanggil tugas kalau ada invasi Amerika masuk ke tanah Iran. Ini benar-benar presiden yang nasionalis banget nih, berani maju bareng rakyatnya. Emmanuel Macron, presiden Prancis, juga bikin kesel Trump. Nih dikutip dari Falcon Updates ya. Parah banget sih Prancis, masa kita mau kirim bantuan logistik ke Israel buat ngelawan Iran malah dilarang lewat langit mereka dan laut mereka. Ih gak suportif banget sih, kata Mama Rika, kata Prancis. Sorry ya Pak ya, perang di Timur Tengah yang kalian mulai bareng Israel tuh bukan urusan kita. Kita gak pernah diajak konsul, tahu-tahu lu main serang aja gitu. Jadi ya jangan ngarep kita mau ikutan repot atau kasih izin lewat. Presiden Turki Erdogan baru aja ngasih peringatan keras yang dalam banget buat Israel. Zaman itu berubah dan kekuasaan itu pasti pindah tangan. Buat klan-klan yang hari ini ngerusak perdamaian cuma demi cuan politik, inget ya, besok-besok kalian juga butuh yang namanya kedamaian sama keadilan. Siapapun yang ngikutin jejak kaki Hitler itu sebenarnya bukan cuma nyakitin kemanusiaan, tapi gali lubang kubur buat diri sendiri. Ketua KMT Taiwan mendarat di Shanghai, misi damai itu atau cari masalah. Partai Kuomintang, Cheng Li-wun, ketuanya, ini baru sampai di Shanghai untuk jadi delegasi partainya. Ini tuh bukan jalan-jalan lucu sih. Ini kunjungan resmi pertama partai KMT ke China dalam 10 tahun terakhir. Dia tujuannya pengen bikin jembatan perdamaian antara China dan Taiwan, biar China nggak jadi perang ngelawan Taiwan atau mengambil alih Taiwan. Wartawan di Iran baru aja nge-spill data yang bikin nyesek. Katanya serangan Israel dan Mama Rika ke Iran itu spesifik banget. Mereka nggak cuma nyerang militer, gengs, tapi nyerang 30 universitas, 760 sekolah, sampai rumah sakit. Dan banyak dilaporkan, profesor dilaporkan itu udah tewas. Karena pelajar-pelajar juga jadi target, bahkan ada yang dibantai di rumahnya sendiri. Ini tuh udah jelas kalau Mama Rika sama Israel nggak mau Iran maju dan nggak mau punya masa depan sains dan teknologi yang mutakhir. Angkatan Laut Iran baru aja sukses ngebom pelabuhan Suwaik di Kuwait pakai kombinasi rudal balistik sama rudal jelajah Qadir 380. Targetnya adalah kapal pendarat jenis LCU, Landing Carrier Unit tuh yang kayak di atas ini. 3 kapal Mama Rika karam tenggelam ke dasar laut, terus 3 sisanya dibiarin gitu aja kebakaran sampai tenggelam juga. Presiden Belarusia Lukashenko baru aja ngasih peringatan keras buat siapapun yang berani nyerang Iran. Intinya, nggak bakal ada negara manapun yang bisa naklukin Iran. Secara geografis Iran itu medannya susah banget, banyak gunung dan terennya tuh ekstrim. Belum lagi rakyatnya, mereka tuh punya tekad baja dan benar-benar siap mati demi jagain tanah air mereka. Kalau kabel internet bawah laut di Teluk Persia benar-benar diputus, gimana ya guys ya? Resmi harga aftur naik di April 2026, naiknya 72%. Jadi kita, orang mendang-mending, gak usah keluar negeri dulu ya gengs, gak usah aneh-aneh, kita hemat dulu ya gengs. Pejabat Houthi Yemen yaitu Muhammad Ali Al-Houthi baru saja ngasih pernyataan, kita gak bakal nargetin kapal-kapal di Laut Merah, aset-aset Amerika atau negara muslim lainnya kok. Tapi itu semua berlaku kalau selama kalian gak cari masalah atau cari gara-gara duluan sama kita. Kalau tensi makin panas, jangan salahin kita kalau Selat Bab El Mandeb kita tutup total. Dan buat Arab Saudi, tenang aja, pelabuhan kalian tuh masih aman. Asal kalian nggak ikut-ikutan manasin suasana atau ikut campur jadi kaki tangannya Mama Rika lagi. Yang bilang kalau Trump turun terus aman siapa? Nah ternyata nih wakilnya Blangsak juga. Dia baru bilang nih, kita punya senjata baru. Kita punya mainan baru di kotak perkakas yang selama ini kita masih simpen rapi, kita belum pakai sama sekali buat ngelawan Iran. Dan Presiden Trump pun juga nggak bakal ragu buat pakai senjata itu kalau Iran tetap keras kepala. Dan kalaupun Presiden Trump nggak pakai, gua yang pakai. Nah loh,
Sama-sama belangsak kan? Di Gaza, staf dari World Health Organization atau organisasi kesehatan di bawah PBB itu juga ditembakin sama pasukan Israel. Kendaraan PBB yang jelas-jelas ada logonya PBB itu ditembakin juga sama tentara Israel. Dan ini berita utamanya, gengs. Pesawat E-4B Nightwatch, itu pesawat yang di depan pesawat kepresidenannya Amerika ya, gengs ya. Itu adalah kantor Pentagon terbang. Dan pesawat ini sudah lepas landas dari Nebraska. Nah, kenapa momen ini tuh bener-bener horor? Ini tuh detik-detik deadline Trump buat Iran yang masalah perang tersebut. Dan ini biasanya pesawat ini tuh jarang terbang kalau nggak skenario ancaman hell on earth atau neraka di dunia. Jadi benar-benar apakah akan terjadi itu yang kita takutkan selama ini? Thank you yang tadi udah nonton live stream gue. Sesuai janji gue bahas apa itu nuclear football. Nuclear football itu adalah tas yang beratnya sekitar 20 kilo. Tuh lihat ya, lagi dibawa. Dan ini tasnya mereknya Zero Halliburton. Nah, tas ini isinya alat komunikasi dan instruksi serangan. Jeroannya itu The Black Book, isinya menu pilihan serangan nuklir. Jadi si Trump bisa milih ngebom target mana, misalnya target markas militer, infrastruktur lawan, kota lawan. Di situ ada pilihannya, gengs, tinggal pilih itu. Dan yang paling krusial ada The Biscuit namanya, yaitu sebuah kartu plastik mirip kartu ATM yang isinya kode identifikasi emas. Nah, kode ini itu hanya presiden yang punya, dan buktiin kalau ini adalah perintah langsung presiden. Jadi kode kartu itu digesek atau dimasukin cut. Nah, berarti Pentagon tahu itu serangan udah autentikasi dari presiden, dan langsung emergency broadcast system, alat komunikasi radio satelit buat siaran darurat ke seluruh rakyat Amerika, dan komando militer memberitahu kalau misil nuklir sudah diluncurkan. Gimana sih cara kerjanya? Tas ini selalu dibawa sama perwira militer atau ajudan yang selalu ada di samping presiden 24 jam. Bahkan even kalau presiden Trump lagi pipis atau lagi bobo, si ajudan tuh harus standby dekat pintu di sebelahnya. Dan ini The Biscuit tadi, kartu tadi itu keputusan mutlak. Jadi ketika Presiden Trump masukin kartu itu, dan itu nggak bisa di cancel, nggak bisa dibatalin, nggak bisa di-undo, nggak bisa di-redo. Pokoknya begitu dimasukin, pilih mana, misalnya Iran, pencet, nggak bisa di-cancel. Dan prosesnya tuh kilat, cuman sekitar hitungan menit doang dari presiden masukin, dari kapal selam nuklir kek, dari markas rahasia bawah tanah peluncuran nuklir mana kek, pokoknya presiden nggak tahu, pencet, udah, dari manapun misil nuklir yang terdekat itu akan meluncur dan menyerang lawannya. Dan itu gua nggak mau sama sekali, dan kita nggak mau sama sekali. Kira-kira gini sih ya, itu pokoknya koper, isinya ada command kontrolnya sedikit, tinggal pilih targetnya mana, masukin kartunya, dan cus. Kopi apa kopi?